Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Jadi kami akan memaparkan materi presentasi kami tentang akad murabahah dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Faris Raffi Asidik Grafik, kemudian Faik Danendra, Rizky Putra Kurniawan, kemudian Intan Nur Aini dan Lucy Amalia. Baik, untuk list materi pada video ini itu terbagi 6 part. Yang pertama definisi dan dasar hukum murabahah, kemudian rukun dan syarat murabahah, yang ketiga aplikasi akad murabahah dalam lembaga keuangan syariah, kemudian yang keempat jual beli yang diperselisihkan, yang kelima tipe murabahah pada bank syariah, dan yang terakhir dasar dibolehkannya bai al-inah pada beberapa negara. Kita masuk materi pertama yakni definisi dan dasar hukum murabahah. Ya, baik, definisi murabahah dari segi etimologi, murabahah adalah akad jual beli suatu barang di mana penjual menyebutkan harga jual yang terdiri atas harga pokok dan tingkat keuntungan tertentu atas barang di mana harga jual tersebut disetujui oleh pembeli. Adapun dari segi istilah, secara terminologi, ada memiliki beragam pendapat. Pertama dari ulama Hanafiyah, murabahah ialah mengalihkan kepemilikan sesuatu yang memiliki melalui akad pertama dan harga pertama disertai tambahan sebagai keuntungan. Lalu ulama Malikiyah berpandangan murabahah ialah jual beli barang dagangan sebesar harga pembelian disertai dengan tambahan sebagai keuntungan yang sama diketahui kedua pihak yang berakad. Lalu ulama Syafi'iyah berpendapat murabahah ialah jual beli dengan seumpama harga awal atau yang senilai dengannya disertai dengan keuntungan yang didasarkan pada tiap bagiannya. Adapun untuk dasar hukum murabahah itu selaras dengan dasar hukum jual beli, yakni pada Quran surah Al-Baqarah ayat 275 sebagaimana yang telah dipaparkan dalam presentasi video ini. Lanjut kita ke materi kedua, yakni rukun dan syarat murabahah. Lalu selanjutnya ialah rukun dan syarat murabahah. Adapun untuk rukun jual beli murabahah itu sendiri antara lain pertama bai atau penjual, kemudian mushtari pembeli, yang ketiga mabi atau barang diperjualbelikan, yang keempat saman harga barang, kelima ijab qabul atau pernyataan serah terima. Nah, dari rukun di atas 5 rukun tadi terdapat pula syarat-syarat murabahah sebagai berikut, yakni yang pertama syarat yang berakad maksudnya bai dan mushtari itu cakap hukum dan tidak dalam keadaan terpaksa, jadi sama-sama ikhlas. Kemudian yang kedua barang diperjualbelikan atau mabi tidak termasuk barang yang haram dan jenis maupun jumlahnya jelas. Yang ketiga, harga barang saman harus dinyatakan secara transparan, harga pokok dan komponen keuntungan, dan cara pembayarannya disebutkan dengan jelas. Jadi tidak ada abu-abu atau samar-samar. Kemudian yang terakhir yaitu pernyataan serah terima ijab qabul. Harus jelas dan menyebutkan secara spesifik pihak-pihak yang berakad. Begitu. Aplikasi akad murabahah dalam lembaga keuangan syariah. Murabahah. Akad murabahah merupakan salah satu bentuk produk pembiayaan yang berbasiskan jual beli atau buy. Saat ini, akad murabahah merupakan produk yang paling populer digunakan oleh perbankan syariah dalam menjalankan aktivitas pembiayaannya. Kata murabahah berasal dari bahasa Arab, yaitu rabaha ya rabbihu murabahatan, yang berarti untung atau menguntungkan. Kata murabahah juga berasal dari kata ribun atau rubun, yang berarti tumbuh, berkembang, dan bertambah. Menurut penjelasan pasal 19 huruf D Undang-Undang 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah,
Yang dimaksud dengan akad murabahah adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. Senada dengan definisi ini, murabahah menurut fatwa DSN MUI tentang murabahah adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. Berdasarkan definisi di atas, dapat dipahami bahwa dalam murabahah, harga beli dan harga penjual plus keuntungan harus transparan dan diketahui oleh para pihak yang melakukan transaksi. Pengertian sale and leaseback. Sale and leaseback atau transaksi jual dan sewa balik adalah jenis transaksi pembiayaan yang mengkombinasikan antara penjual aset dengan penyewaan kembali aset yang sama. Dalam transaksi tersebut, atau pihak penyewa menjual asetnya kepada lessor atau pihak yang menyewakan sesuai dengan nilai jual aset tersebut. Lalu, aset tersebut diberlakukan suatu kontrak sewa atau leasing antara less and lessor. Tujuan sale and leaseback. Lease dapat memperoleh dana cash yang dapat digunakan sebagai tambahan modal operasional atau tujuan bisnis lain dengan bagi lessor dapat memperoleh hak kepemilikan aset yang dijual serta pendapatan sewa dari lease. Beberapa ketentuan khusus sale and leaseback yaitu yang pertama, akad yang digunakan adalah bai dan ijarah yang dilaksanakan secara terpisah. Yang kedua, dalam akad bai, pembeli boleh berjanji kepada penjual untuk menjual kembali kepadanya aset yang dibelinya sesuai dengan kesepakatan. Yang ketiga, akad ijarah baru dapat dilakukan setelah terjadi jual beli atas aset yang akan dijadikan sebagai objek ijarah. Yang keempat, objek ijarah adalah barang yang memiliki manfaat dan nilai ekonomis. Yang kelima, rukun dan syarat ijarah dalam fatwa lease and leaseback ini harus memperhatikan substansi ketentuan terkait dalam fatwa DSN MUI nomor 9 DSN MUI _4 2000 tentang pembiayaan ijarah. Yang ketujuh, hak dan kewajiban setiap pihak harus dijelaskan dalam akad. Dan yang terakhir, biaya-biaya yang timbul dalam pemeliharaan objek sale and leaseback diatur dalam akad. Mekanisme transaksi sale and leaseback. Yang pertama, jual beli barang modal dari pihak lease ke pihak lessor. Penutupan kontrak asuransi. Ketiga, lessor melakukan pembayaran kepada lessor sesuai dengan kontrak jual beli. Penandangan kontrak leasing and lease antara lessor dan lease. Terakhir, lease melakukan pembayaran pertama yang berupa security deposit uang lease pertama jika in advance, biaya administrasi, primer asuransi tahun pertama, pembayaran pertama lainnya jika ada, pembayaran primer asuransi, dan yang terakhir pembayaran lease bulanan dari lessor kepada lessor. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian al-bai' al-wafa. Secara lughawi, al-bai'
berarti jual beli, dan al-wafa yaitu tenggat waktu atau jual beli dengan tenggat waktu. Dalam terminologi fikih jual beli, wafa adalah jual beli yang dilangsungkan dua pihak yang dibarengi dengan syarat bahwa barang yang dijual tersebut dapat dibeli kembali oleh penjual apabila tenggat waktu yang ditentukan telah tiba. Ali Al-Khafif dalam kitabnya Ahkam Al-Mu'amalat mendefinisikan bai al-wafa adalah jual beli dengan komitmen untuk dikembalikan. Maka disyaratkanlah apabila si penjual mengembalikan harga kepada si pembeli, maka si pembeli pun mengembalikan barang kepada si penjual. Selanjutnya adalah dasar hukum bai al-wafa. Adapun dasar hukum yang dijadikan sebagai landasan terhadap kebolehan bai al-wafa adalah dalil-dalil yang dijadikan sebagai landasan terhadap jual beli juga. Oleh sebab itu, dalilnya adalah berdasarkan ayat, hadis, maupun ijma ulama sebagaimana yang sudah disebutkan pada pembahasan terdahulu. Para ulama tidak memperbolehkan jual beli ini karena jual beli ini dikatakan menyerupai akad rohan. Jika dilihat dari sisi bahwa harta yang menjadi jaminan tersebut bebas dimanfaatkan oleh penerima jaminan, akad ini seperti baik. Sehingga jual beli ini merupakan jual beli khusus yang memang diperselisihkan oleh ulama dari aspek hukumnya. Dari hukum bai al-wafa tersebut terdapat ijma, dan dalam ijma terdapat beberapa perbedaan pendapat. Di antaranya adalah yang pertama, bai al-wafa adalah salah satu bentuk jual beli yang sah, karena setelah jual beli ini berlangsung, pembeli berhak untuk memanfaatkan barang yang dibeli, sebagaimana hal ini berlaku untuk jual beli yang sah. Yang kedua, bai al-wafa adalah jual beli yang fasid. Hal ini dikarenakan terkandung sebuah syarat di luar akad, bahwa salah satu pihak tidak boleh menjual barang yang diperjualbelikan tersebut kepada orang lain tanpa izin dari pihak yang lain. Yang ketiga yaitu bai al-wafa pada hakikatnya adalah gadai, maka hukum yang berlaku atasnya adalah hukum gadai. Di antaranya, pembeli tidak berhak menjual barang tersebut kepada pihak ketiga. Pembeli tidak boleh menggadaikannya. Selanjutnya yaitu pengertian bai al-inah. Bai al-inah menurut Al-Haskafi yaitu menjual sesuatu secara ditangguhkan untuk mendapat keuntungan. Pihak yang berhutang akan menjualnya kembali pada harga yang lebih rendah untuk menjelaskan hutangnya. Sedangkan menurut Al-Zaila yaitu menjual barang secara ditangguhkan dan membelinya kembali dengan harga yang lebih rendah secara tunai. Jadi, jual beli al-innah yaitu jual beli dengan cara menjual barang kepada seorang pembeli dengan pembayaran tertunda, dapat diangsur dengan harga tertentu, kemudian pembeli menjualnya kembali kepada pemilik semula dengan harga yang lebih murah dari pembeliannya dan dibayar dengan kontan di tempat itu juga. Selanjutnya adalah tentang hukum bai al-inah. Mayoritas ulama menyatakan bahwa bai al-inah dilarang sebab ia mengandung suatu cara atau zari'ah untuk melegitimasi riba. Imam Hanafi berpendapat bahwa bai al-inah diperbolehkan hanya jika melibatkan pihak ketiga. Sedangkan Imam Maliki dan Imam Hambali secara tegas menolak bai al-inah karena ia adalah suatu cara untuk memanipulasi riba. Sedangkan ulama yang membolehkan bai al-inah diantaranya adalah Imam Syafi'i dan Imam Zahiri. Imam Syafi'i menurut satu riwayat membolehkan bai al-inah berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id dan Abu Hurairah. Tukarkanlah kurma yang jelek dengan uang dirham. Kemudian dengan uang dirham itu hendaklah engkau membeli kurma yang bagus.
Selanjutnya adalah bai pinjaman ajil. Bai pinjaman ajil adalah pembiayaan berupa talangan dana yang dibutuhkan nasabah untuk membeli suatu barang atau jasa dengan kewajiban mengembalikan talangan dana tersebut ditambah margin keuntungan secara menyicil dalam jangka waktu tertentu. Dan rukun dan syarat bai pinjaman ajil diantaranya: yang pertama, penjual dan pembeli syaratnya berakal atas kehendak diri sendiri, tidak mubazir dan balik. Yang kedua, ijab qabul, syaratnya orang yang mengucapkan telah balik dan berakal. Ijab dan qabul terjadi dalam satu majelis, dan qabul harus sesuai dengan ijab. Dan yang ketiga, ada barang yang diperjualbelikan, syaratnya suci, ada manfaatnya, barang milik si penjual, dan barang dapat diserahkan. Selanjutnya adalah dasar hukum bai pinjaman ajil. Dasar hukum bai pinjaman ajil adalah Quran Surat An-Nisa ayat 29, Quran Surat Al-Baqarah ayat 275, dan beberapa fatwa Dewan Syariah Nasional. Selanjutnya adalah bait tawaruk. Secara etimologi, tawaruk berasal dari bahasa Arab al-warok yang artinya daun. Menurut Ibnu Faris, al-warok adalah harta, dikiaskan kepada dedaunan sebatang pohon, karena sebatang pohon akan kelihatan usang dan menderita jika daunnya berguguran, seperti orang miskin. Secara terminologi, istilah tawaruk banyak terdapat dalam buku-buku fikih Hanbali. Mereka mendefinisikannya sebagai seseorang membeli barang dengan cara mencicil, kemudian menjual barang tersebut secara cash kepada pihak ketiga dengan harga yang lebih murah untuk mendapatkan uang tunai atau likuiditas. Untuk dasar hukum dari bait tawaruk itu sendiri terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 271, Quran Surat Al-Ma'idah ayat 1, dan Quran Surat An-Nisa ayat 29. Hukum tawaruk adalah mubah, haram, dan makruh. Ulama yang mengatakan hukum tawaruk mubah beralasan transaksi ini berbeda dengan bai al-inah, karena barang tidak kembali ke penjual pertama. Ulama yang membolehkan tawaruk bersandarkan pada kaidah umum bahwa hukum asal dalam jual beli adalah halal. Dan kali ini pada materi kelima, yakni tipe murabahah pada bank syariah. Baik, kita masuk ke tipe murabahah pada bank syariah. Bila kita lihat sekilas, itu ada persamaan jual beli murabahah dengan pembiayaan konsumtif. Nah, persamaannya itu di mana? Persamaannya itu terletak pada pembiayaan yang diberikan adalah barang, bukan uang, dan pembayarannya itu secara cicilan. Akan tetapi, jika ditelisik lebih dalam, sesuai dengan fatwa DSN MUI, karakteristiknya itu berbeda. Nah, beberapa perbedaan utama antara jual beli murabahah dan pembiayaan konsumen itu setidaknya ada 3. Di situ dipaparkan pertama, harga jual pembiayaan konsumen biasanya memakai tingkat bunga yang tergantung situasi pasar, sedangkan margin atau tingkat keuntungan murabahah bila sudah terjadi ijab qabul bersifat tetap sehingga harga juga tidak boleh berubah. Nah, jadi sejak awal perjanjian sampai dengan masa pelunasan bank syariah tidak diperbolehkan merubah harga yang telah diperjanjikan atau diakadkan tadi. Nah, pada lembaga keuangan konvensional dimungkinkan membuat sebuah klausul untuk meningkatkan bunga seperti karena akibat ketergantungan pada situasi pasar, krisis BBM, dan krisis nilai tukar. Keunggulan dari sebuah produk jual beli murabahah adalah memberikan kepastian dan kenyamanan kepada nasabah terhadap angsuran pembiayaan. Jadi tidak ada perubahan di kemudian waktu. Jadi kalau murabahah dan bank konvensional tadi, kalau murabahah itu tetap dan pasti, sedangkan bank konvensional itu bisa berubah sewaktu-waktu. Kemudian yang kedua itu pada akadnya.
akad murabahah adalah akad jual beli, sehingga diwajibkan adanya suatu barang yang diwajibkan diperjualbelikan maksudnya. Barang diperjualbelikan tersebut berupa harta yang jelas harganya, baik itu mobil, motor, ataupun hal-hal lainnya. Nah, sedangkan akad pembiayaan konsumen itu adalah akad pinjam meminjam. Jadi dalam hal ini itu masih belum ada harganya. Nah, pada pembiayaan konsumen juga, nasabah diberi uang yang akan dipergunakan untuk membeli barang yang dibutuhkan. Dan dalam prakteknya, seringkali terjadi penyalahgunaan pemakaian uang yang diberikan tadi. Nah, yang ketiga itu pada hal utang nasabah. Dalam jual beli murabahah, utang nasabah itu sebesar harga jual. Harga jual tadi adalah harga perolehan atau pembelian barang ditambah keuntungan yang disepakati. Nah, apabila ada nasabah mengangsur utangnya, utang nasabah itu akan berkurang sebesar pembayaran angsuran yang dilakukan. Jadi tidak membedakan lagi unsur pokok dan keuntungan. Nah, berbeda dengan bank konvensional itu ya tadi kembali ke bagian pertama, perbedaan pertama itu akan meningkat, akan berubah sewaktu-waktu. Itu yang menjadi perbedaan, dan itu bisa kita lihat, kita telisik dengan berkaca pada fatwa DSN MUI begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan pada bagian materi, yaitu bayi al-inah yang diperbolehkan pada beberapa negara. Nah, jadi di sini bayi al-inah adalah akad jual beli ketika penjual menjual asetnya kepada pembeli dengan janji untuk dibeli kembali, atau di situ sell and buy back dengan pihak yang sama. Nah, jadi bayi al-inah adalah penjual tunai cash yang dilanjutkan dengan pembelian kembali dengan tangguh. Terus, bayi al-inah secara umum dapat digambarkan sebagai berikut. Contoh, seorang pedagang menjual barang dagangannya dengan diangsur sampai batas waktu yang telah disepakati. Setelah itu, ia membelinya kembali pada majelis yang sama secara kontan dengan harga yang lebih rendah dari harga jual pertama. Jadi bayi al-inah secara konsepnya berarti menjual barang dan kemudian membeli kembali barang tersebut pada harga yang berbeda. Nah, jadi dengan harga tertangguh yang lebih tinggi dari harga tunai. Lanjut, di situ juga ada definisi bayi al-inah menurut para ulama. Jadi ada berapa itu? Ada 6 menurut atau pendapat ya. Imam Syafi'i, di situ Imam Syafi'i berkata artinya membeli sesuatu dari seseorang secara hutang, kemudian setelah barang tersebut diterima olehnya, barang tersebut dijual kembali kepada pemilik asal atau ke pihak ketiga, baik dengan harga tunai yang lebih rendah atau lebih tinggi, atau secara hutang atau dengan penukaran barang. Jadi bayi al-inah menurut Imam Syafi'i itu secara hutang. Terus menurut Al-Haskafi, nah di situ juga menurut Al-Haskafi menjual sesuatu secara ditangguhkan untuk mendapat keuntungan. Nah, jadi menurut pendapat ulama Al-Haskafi, artinya bayi al-inah adalah caranya ingin mendapatkan keuntungan. Ketiga, di situ ada para ulama Al-Zailai, artinya menjual barang secara ditangguhkan dan membelinya kembali dengan harga yang lebih rendah secara tunai. Jadi sama aja berhubungan dengan yang pendapat para ulama ingin mendapatkan keuntungan. Terus di situ ada menurut para ahli al-dardir, yang berarti penjualan yang dilakukan oleh seseorang yang diminta darinya sesuatu yang tidak dalam pemilikannya. Lanjut, terus ada al-rafi'i, menjual sesuatu kepada orang lain dengan harga tangguh. Artinya harga tangguh ini harga yang memang ingin barang tersebut diserahkan kepada pembeli, dan sebelum menerima pembayaran penjualan pertama, dia membelinya kembali secara tunai dengan harga yang lebih rendah.
Contohnya di situ yang termasuk Bayi Al-Inah yang terdapat di berbagai negara. Salah satunya contohnya saya mengambil Bayi Al-Inah itu dari Malaysia. Kenapa saya mengambil Bayi Al-Inah itu kebanyakan di Malaysia? Karena negara Malaysia pun benar-benar ada menerapkan Bayi Al-Inah ini sendiri gitu. Jadi Bayi Al-Inah ini dalam dalam konsep kesepakatan para ulama memang mengharamkannya, tetapi mereka berpendapat boleh dipergunakan sebagai konsep bagi produk-produk keuntungan Islam di Malaysia. Makanya dengan merujuk pada pendapat Syafi'i dan Zahiri tadi, akibatnya banyak mereka menganggap bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara bank syariah dan bank konvensional. Terus kita lanjut lagi. Di situ ada kalangan perbankan Islam di Malaysia pun mengalami kesulitan untuk menarik dana-dana investasi dari Timur Tengah. Nah, itu sebabnya mereka menerapkan Bayi Al-Inah walaupun banyak kesepakatan ulama melarangnya. Terus itu berkaca pada pengalaman di Malaysia tersebut, kita seharusnya lebih bangga sekaligus percaya diri dan perbankan syariah di Indonesia. Nah, jadi dari penjelasan di atas nampak bahwa aplikasi Bayi Al-Inah itu sendiri pada produk LKS masih menjadi isu perdebatan para ulama. Meskipun di Malaysia sendiri di aplikasi tawaruk, ada tawaruk lebih dianjurkan daripada Bayi Al-Inah. Nah, sebenarnya itu negara Malaysia itu lebih condongnya ke Bayi Al-Inah gitu. Tetap secara mendasarnya masalah penerapan kedua akad tersebut itulah yang menjadi persoalan. Ya, sekian kita telah sampai pada akhir materi penyampaian. Sekian dari kami. Jika ada kami salah kata dalam penyampaian ataupun hal-hal yang tercantum pada presentasi video ini yang kurang berkenan di hati para pemirsa, para viewers, kami memohon maaf sebesar-besarnya. Akhiru kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.